Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman, mahasiswa Universitas Catur Insan Cendekia atau CIC, Kesambi, Kota Cirebon. Video atau presentasi ini adalah bentuk jawaban ujian tengah semester mata kuliah Etika Profesi tentang pelanggaran kode etik di bidang TI. Berikut materinya. Nah, ini sebelum ke materi pelanggarannya, kita apa sih itu kode etik? Kode etik adalah suatu pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Tujuan kode etik agar profesional dalam memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak proporsional. Nah, ini adalah gambling, adalah pelanggaran kode etik di bidang IT. Pelanggaran gambling adalah perjudian atau taruhan dari uang atau sesuatu dari bahan nilai pada sebuah peristiwa dengan hasil yang tidak pasti, dengan tujuan utama adalah memenangkan uang tambahan atau barang materi, di mana perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional, akan tetapi banyak terdapat pada dunia cyber yang berskala global. Pengatur kegiatan perjudian disebut juga komisi perjudian, bukan gaming komisi. Selain itu, kata game sering digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang tidak melibatkan taruhan, khususnya online. Ini adalah jenis-jenis gambling. Menurut Stanford Wong dan Susan Spector tahun 1996 dalam buku Gambling Like a Pro membagi 5 kategori perjudian sebagai berikut. 1. Sociable games. Ini adalah penjudi yang selalu ingin menang walaupun mereka sadar untuk memenangkan perjudian tersebut sangat kecil. Kategori ini adalah permainan seperti dadu, baccarat, blackjack, pay-go poker, let it ride, roulette Amerika. Kedua adalah analytical games. Yang jenis kedua ini adalah orang yang mempunyai kemampuan menganalisis data ataupun mampu membuat keputusan sendiri. Model ini melakukan riset dan sumber informasi yang cukup banyak serta kemampuan menganalisis berbagai kejadian. Permainannya adalah kategori permainan ini pacuan kuda, sport betting atau motor, balapan sepeda. Yang ketiga adalah games you can beat. Permainan ini sangat kompetitif dan ingin sekali untuk menang. Judi jenis ini adalah permainan yang dirancang khusus bagi penjudi yang hanya mementingkan kemenangan. Kategori ini adalah blackjack, poker, pay-go poker, video poker, sport betting. Yang keempat adalah escape from reality. Pada keempat ini adalah para pemain yang menjalankan slot machine atau video games dalam waktu yang cukup lama, seperti terbawa ke alam cukup lama akan merasa seperti terbawa ke alam lain. Permainan yang termasuk dalam kategori ini adalah slot machines and video games. Yang kelima adalah Veterans games. Jenis ini adalah merupakan permainan yang paling digemari oleh para penjudi yang ingin santai dan tidak terburu-buru dalam mendapatkan hasil. Permainan yang termasuk dalam kategori ini adalah lottery, bingo, keno. Nah, ini ada situs perjudian online.
eh, sebagai berikut. Yang satu IJN88.com, kayabola.id, unoslot.com, ebola88d.net, langitqq.com, atleticcafe.org, vapalondon.net, dominoqq, poker88, WD, dan terakhir Cobra 33. Ini adalah yang ada di Indonesia. Ini adalah situs perjudian online yang internasional. Ada Bwin, Verti Gaming, Betfair, Bet365, William Hill, Dead Brokers, Mangas Gaming, Paddy Power. Ini adalah kasus gambling di Indonesia. Tempat di Jakarta. Berita dari inews.id. Di sini isinya adalah polisi menangkap 2 pelaku judi online di sebuah warnet di kawasan Jakarta Utara. Keduanya ditangkap saat asik main judi online. 2 orang ini melakukan jenis domino QQ, di mana kedua pelaku itu diketahui berinisial DN dan AR. Polisi langsung menggeledah dan menyita 1 kartu ATM, 1 lembar bukti transfer, dan 1 buah kartu ATM. Setelah itu pelaku dan barang bukti polisi membawa ke Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dan polisi masih menyelidiki kasus judi tersebut. Kasus kedua ini adalah pada perjudian, dipost oleh jawapost.com. Berawal dari sepinya pendapatan usaha akibat pandemi, Hendra 38 tahun bermain judi sutil bersama warga lain. Ayah 1 anak ini ditangkap oleh Yunis Jatanstrans Satreskrim Polrestabes Surabaya. Konpol Komandan Polisi Wahyudin mengungkapkan kasus perjudian dalam kurun waktu 2 bulan, sehingga ada 13 jenis perjudian dengan 20 tersangka. Jenis permainan pada penangkapan ini adalah togel online, baik itu di Singapura maupun Hong Kong, bakarat, roulette, jadi judi bola, dan beberapa judi konvensional. Untuk prosesnya atau kegiatan ini dengan omset berbagai macam-macam, dan mereka rata-rata pelaku cash market, bukan bandar. Menurut Konpol, 20 pelaku atau tersangka perjudian itu rata-rata adalah pemasang. Selain itu, sutil ada juga pelaku perjudian online, bahkan ada pengepul bandar yang pendapatannya per bulan mencapai 80 juta. Hampir semua pemasang dan pendapatannya juga banyak, yakni 80 juta rupiah per bulan. Kita masih selidiki untuk perkembangan judi online di Surabaya ini, kata Konpol. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 3 laptop, 20 smartphone, uang sejumlah 4 juta, catatan rekap pemasang togel, buku tabungan, serta kartu ATM. Para tersangka dijerat pasal 303 ayat 1 atau pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 74 dengan ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Nah, ini adalah penanggulangan kasus gambling di Indonesia sendiri adalah perjudian adalah suatu bentuk patologi sosial. Perjudian menjadi ancaman yang nyata atau potensial terhadap norma-norma sosial, sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian, perjudian dapat menghambat pembangunan nasional yang beraspek material spiritual. Oleh karena itu, perjudian harus ditanggulangi dengan cara yang rasional.
Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah penegak hukum atau dipidana. Pemerintah mencantumkan larangan perjudian melalui internet, ada undang-undangnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektro atau ITE tahun 2008 pada bab 7 tentang perbuatan yang dilarang, pasal 27 ayat 2 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Nah, ini adalah pelanggaran kode etik yang disebut dengan gambling atau perjudian. Yang kedua adalah piracy. Piracy adalah pembajakan merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam aktivitas file sharing ilegal, download ilegal, atau pemalsuan yang berkaitan dengan internet. Internet privacy merupakan suatu hal yang berbahaya dan biasanya bersifat ilegal dan bahkan cenderung tergolong aksi kriminal. Ini adalah macam-macam pembajakan. Satu, memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk. Kedua, soft lifting, pemakaian lisensi melebihi kapasitas. Penjualan CD-ROM ilegal, penyewaan perangkat lunak ilegal, download ilegal. Yang keenam adalah bentuk digital MP3 atau MP4. Alasan melakukan pembajakan lebih murah daripada membeli lisensi asli, format digital sehingga memudahkan untuk desain kemudian ke media lain, manusia cenderung mencoba hal baru. Yang keempat, undang-undang hak cipta belum dilaksanakan dengan tegas, kurangnya kesadaran diri masyarakat untuk menghargai ciptaan orang lain. Ini adalah kasus atau pembajakan online. Jakarta, CNN Indonesia, Asosiasi Industri Video Asia AFIA yang masuk ke dalam asosiasi mengatakan pembajakan yang dilakukan oleh Indo XS1 adalah kejahatan terorganisir, sebab menurut Coalition Against Piracy atau disebut CAP, situs film ilegal Indo XS1 ternyata mengendalikan sejumlah situs pembajakan film dan aplikasi ilegal secara global. Mengingat beberapa situs streaming Indo XS1 memang tidak dapat diakses lagi, namun masih ada sejumlah situs yang ada di bawah asuhan Indo XS1 yang tetap beroperasi dan menyediakan akses ke konten pembajakan film Indonesia dan internasional. Pembajakan pada skala seperti itu adalah kejahatan terorganisir, murni dan sederhana, dengan kelompok-kelompok kejahatan seperti Indo XS1 membuat pendapatan ilegal yang substansial dari penyediaan konten dicuri, kata manajer umum AFIA, Nilgen. SAP mengutarakan berdasarkan data Alexa, Indo XS1 sebagai situs web paling populer ke 721 di dunia. Indo XS1 juga masuk dalam peringkat 100 web terpopuler di Indonesia, Malaysia, Jepang, Singapura, Filipina, dan Taiwan. Ini adalah yang kedua kasus pembajakan online dari tempo.com Jakarta. Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membongkar kasus pemalsuan merek dalam program Microsoft Windows. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Awi Setiono menjelaskan pengungkapan
Kasus ini berawal dari laporan pihak Microsoft Windows kepada jajaran Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan adanya pemalsuan merek mereka. Laporan tersebut diterima Polda pada 16 Mei 2016. Dari laporan itu kami menyelidiki, kemudian kepolisian menggeledah dua toko M dan toko V di daerah Jakarta Pusat, kata Awi di markas Polda Metro Jaya. Dari penggeledahan di dua toko tersebut menemukan 289 keping software Microsoft Windows dan yang diduga dibajakan 30 lembar stiker lisensi COE yang digunakan untuk program Windows dan satu lembar bon pembelian. Selain menyita barang bukti, polisi menangkap dua pemilik toko tersebut yakni FY dan F. Awi menambahkan FW selaku penanggung jawab toko M memperdagangkan program software Microsoft Windows dan stiker lisensi COE atau key Windows yang palsu dengan cara menjual melalui online. Sementara online dari situs kaskus.co.id. Sementara F selaku pemilik toko V memperdagangkan kepingan CD software Microsoft Windows tersebut kepada konsumennya yang datang ke toko. Dari pengakuan tersangka, mereka menjual 500.000 sampai 750.000 dari harga asli 2,5. Mereka meraup untung 50 juta per bulan, katanya. Akibat tindakannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dengan adanya kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Ini adalah penanggulangan kasus piracy atau pembajakan. Tentang pasti adanya hukum pidana yang sudah ditentukan pada pasal 72 ayat 3 dikatakan barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Ini adalah penanggulangan kasus pembajakan. Menurut saya ialah pemerintah harus terus melakukan kampanye tentang bahayanya pembajakan karena dapat merusak atau merugikan satu pihak yang sudah mati-matian membuat atau menciptakannya. Dan juga harus berani tegas penutupan situs-situs yang menyediakan film software atau MP3 secara ilegal. Begitu juga pemerintah harus menyediakan penggantinya penutupan situs tersebut dengan menyediakan situs secara ilegal secara legal maksudnya, atau bekerja sama dengan penyedia atau vendor-vendor sehingga dapat menurunkan harga jual beli serta mungkin masyarakat lebih akan membelinya karena harga terjangkau dan tidak terlalu mahal. Sekian materi presentasi yang saya jelaskan atau berikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.